sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya R. Adinda Kusumajati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik mengajar sebagai syarat uji kinerja di unit kerja saya, SMA Severius Bandar Lampung. Adapun materi yang saya bawakan adalah materi sejarah Indonesia, kelas 10, hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, selamat duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Yuk, siapa yang membantu saya untuk berdoa? Silakan Elis. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Oke, thank you Elis. Saya absen dulu ya. Mia, Mikaela, Selen, oke, hadir semua berarti ya. Ada yang tidak hadir mungkin? Ada terlewat tadi? Nihil ya, berarti hadir semua ya. Halo. Hai. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat semua? Sehat. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, ada yang bisa baca di sini? Bantu saya untuk membaca. Materi kita apa ini? Hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara. Iya, benar sekali. Jadi materi kita hari ini adalah tentang hasil dan nilai masyarakat praaksara. Kita lanjutkan ya. Oke, biar kita bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya nih, saya mau cek dulu nih kelengkapan pakaian kalian. Coba berdiri dulu semuanya. Wah, Bu Chandra, kemana nih dasinya? Tinggalan. Aduh, berarti untuk pembelajaran selanjutnya dipakai ya? Oke, sudah bersih belum nih ruangan kita? Tidak ada sampah? Oke, yuk, berarti kalian sudah siap ya? Supaya kalian bisa lebih semangat lagi nih dalam pembelajaran, saya punya ice breaking. Yang namanya adalah Everybody with 1 until 4. Ada yang sudah pernah dengar? Sudah ya? Berarti bisa nih, biar lebih semangat ya. Oke, kita siap-siap dulu. Oke, everybody beat 1, beat 2, beat. Oke, kita ulangi lagi ya. Seperti pada belum on nih, benar nggak? Kita harus lebih on lagi nih, benar? Bisa? Bisa. Atau ada yang mau di depan bantu saya? Nggak mau. Oke, beat 4. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu. Saya juga punya satu yel lagi nih. Jadi nanti kalau tiap kali saya bilang Xaverius, kalian bilang apa? Manis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Oke, keren banget. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Iya, masih ingat semua ya? Corak kehidupan masyarakat. Oke, minggu lalu saya juga kasih tugas loh ke kalian. Ada yang sudah belajar belum? Ada yang sudah, ada yang sedikit, ada yang belum, ada yang gede-gede kayak nggak? Ada yang masih ingat saya kasih tugas kalian apa? Oke, Jessica. Hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Benar. Jadi di minggu lalu saya memberikan tugas kepada kalian untuk literasi tentang hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Benar nggak? Nah, hari ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya, di mana di hari ini kita akan menggunakan sebuah model pembelajaran yang dinamakan dengan PBL. Itu adalah problem based learning. Jadi nanti kalian akan saya berikan sebuah permasalahan, di mana nanti kalian akan mendiskusikan permasalahan tersebut bersama dengan kelompok. Lalu selain itu, kita juga akan tanya jawab dan juga presentasi yang pasti tentang hasil dan nilai kebudayaan masyarakat praaksara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, untuk tadi yang belum belajar, kalian bisa nanti scan barcode ini ya, supaya nanti bisa menjadi bekal untuk materi kita di hari ini. Oke, supaya kalian bisa tahu kira-kira pembelajaran hari ini untuk apa sih, maka kita akan membaca tentang tujuan pembelajarannya. Ada yang membantu saya untuk membacakan? Oke, itu. Pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan hasil budaya masyarakat praaksara
pada periodisasi arkeologi. Oke. Kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi hasil budaya masyarakat praksara. Tiga, peserta didik mampu menyimpulkan hasil budaya masyarakat praksara yang masih relevan hingga saat ini. Empat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hasil budaya masyarakat praksara. Lima, peserta didik mampu menyajikan hasil kebudayaan masyarakat praksara dan pengaruhnya dalam kehidupan dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih Alfredo. Nah, tadi kalian juga sudah sambil baca ya, benar nggak? Jadi benar sekali nih apa yang sudah kalian baca dan juga tadi sudah dibantu oleh Alfredo. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti akan mengklasifikasikan hasil budaya masyarakat praksara dalam bentuk bagan periodisasi masa praksara. Lalu di sini juga kalian akan kira-kira menganalisis fungsi dari hasil budaya masyarakat praksara itu apa sih? Bersama nanti dengan kelompok ya. Lalu nanti kalian juga akan menyimpulkan dan pasti juga nanti kalian akan menyelesaikan masalah kontekstual yang akan saya berikan ke kalian dalam bentuk LKPD. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak? Oke. Nah di sini nanti pada saat proses pembelajaran itu saya akan memberikan atau ibu akan memberikan penilaian. Nah penilaiannya akan ibu bagi 3. Yang pertama itu adalah penilaian yang berhubungan dengan sikap. Nah nanti akan ibu lihat selama proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya itu adalah penilaian yang berhubungan dengan keterampilan, di mana nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang ibu berikan dan kalian akan berdiskusi bersama kelompok dan juga nanti ada keterampilan yang berhubungan dengan presentasi. Lalu yang ketiga itu berhubungan dengan pengetahuan. Nah pengetahuan itu nanti ada di akhir pembelajaran. Nah anak-anak, KKM kita itu adalah 75. Anak-anak, kita akan lanjutkan ya. Oke, sudah terlihat gambarnya? Suara saya juga cukup jelas ya? Oke. Nah, silakan perhatikan ke depan. Di gambar yang pertama ini, gambar apa sih? Wah, udah pada tahu nih. Berarti udah baca modul yang saya berikan ya? Tadi malam udah belajar nih. Ini kalau kira-kira dari zaman apa nih? Kaleo atau Neo? Kayaknya sudah diasah halus nih. Benar. Jadi Neo? Litikum. Oke, kalau yang ini gambar apa nih? Pacu, cangkul. Zaman sekarang ada nggak? Ada. Fungsinya untuk apa? Bercocok tanam. Kalau yang ini fungsinya untuk bercocok tanam juga ya, untuk menggali tanah ya. Yang difungsikan untuk bercocok tanam, ya nggak? Oke, kita lanjutkan. Ini gambar apa nih? Punden berundap di Lampung ada nggak sih? Ada. Ada yang tahu ada daerah mana? Timur. Lampung Timur. Pugum? Bener banget nih, Pugum Raharjo. Oke. Ini gambar apa? Orang? Lagi? Sebaya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini gambar apa? Nekara ya? Benar ya, nekara ya, bukan telakap. Oke, kalau yang ini? Terus ini? Kira-kira kedua benda ini fungsinya apa? Oh benar, sama-sama dari logam. Oke, dari ketiga gambar ini banyak gambar sebenarnya. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ada hubungannya tidak antara gambar yang mungkin nih di sini nih? Ini zaman apa nih? Perundagian. Berarti zaman prasara nggak sih? Iya. Benar ya? Ini zaman apa? Bendanya terbuat dari apa? Oke, ini terbuat dari apa? Apa yang bisa kalian jelaskan dari sana? Perkembangan. Oke. Ternyata benda-bendanya itu sudah ada. Kemudian berkembang sampai dengan masa sekarang. Dan itu masih digunakan ya, benar nggak? Masih banyak benda-benda yang ternyata masih relevan untuk sekarang, ya nggak sih? Ya. Oke, kita juga akan lihat ini. Suaranya. Gak enak banget nih, siang-siang panas kayak begini, ngerujak. Aduh, sambal mangga nih. Udah jago juga. Mantap banget nih, panas-panas begini nih.
Oh iya, ngomong-ngomong soal rujak, kalian tahu nggak sih? Oke, kalau bendanya apa peralatan ini? batu kayak bulekan ini tuh udah kita gunain dari kapan coba? Oke, bendanya apa ini tadi? Cobek ya? Dari apa tuh? Batu. Kita akan lihat nih, ternyata benda dari batu itu sudah ada dari zaman praksara dan kita gunakan sampai dengan sekarang. Seperti tadi sudah Jauh sebelum kamu lahir, ibu kamu lahir, nenek kamu lahir, dan lebih jauh lagi sebelum kita semua kenal sama tulisan, manusia tuh udah pakai batu sebagai peralatan buat menunjang hidupnya. Batu ini tuh bisa kita dapetin di alam, dibentuk sesuai keperluan, terus dipakai deh. Karena terbagi jadi dua zaman, zaman batu dan zaman logam. Kenapa disebut zaman batu dan zaman logam ya? Di zaman batu, manusia pakai peralatan dari batu buat menunjang hidupnya. Walaupun peralatan. Oke, dari video yang sudah Ibu berikan di depan tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan mungkin apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Yuk, ada? Oke, Steven. Ya, tadi ini jadi praksara batu itu dibagi jadi dua zaman. Itu ada Oke. zaman batu dan zaman logam. Di sini tadi dijelaskan kalau zaman batu itu bisa kita bagi lagi secara kronologis jadi 4, yaitu Paleolitikum, Litikum, Neolitikum, dan Megalithikum. Dijelaskan itu kalau misalkan di Paleolitikum ini tuh ada ditemukan beberapa jenis manusia perbuatan kayak Megatherium, terus Homo erectus dan lain-lain. Itu sih yang saya dapat. Terus juga ada beberapa hasil kebudayaan dari masa Paleolitikum itu sendiri. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk Gerald ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Gerald. Sebelum saya jelaskan, silakan kalian letakkan handphonenya di pojok meja dulu. Kalian dengarkan saya. Oke, sudah. Nah, jadi benar banget nih tadi apa yang sudah dikatakan oleh Gerald. Kalau ternyata masyarakat praaksara itu adalah sebuah masyarakat yang kira-kira sudah memiliki budaya belum sih? Sudah belum? Tapi tadi ada yang belum gimana nggak sih? Sudah ya? Oke. Ada yang tahu budaya itu apa? Sebelum saya menjelaskan nih, ada yang tahu tidak budaya itu apa? Bukan tahu sih, tapi pendapat. Hah? Kayak pendapat itu bukan benar-benar yakin itu benar ya, tapi kayak budaya itu sesuatu yang dilakukan dan diturunkan gitu ya. Oke, jadi benar sekali apa yang tadi dikatakan oleh Ora. Jadi kebudayaan itu adalah sesuatu yang bisa diturunkan atau sesuatu yang bisa diwariskan. Nah, kebudayaan itu adalah hasil dari cipta karya karsa manusia. Nah, hasil dari cipta karya manusia ini bisa diturunkan atau diwariskan. Nah, kalau berhubungan dengan kebudayaan atau budaya itu dibagi menjadi dua. Ada benda dan juga ada non benda. Kalau benda itu sesuatu yang bisa kita pegang, sedangkan kalau non benda itu seperti tradisi ataupun seperti nilai-nilai yang bisa diturunkan dari nenek moyang kita. Di sini kita juga akan melihat tentang kebudayaan masyarakat praaksara yang dalam bentuk benda, ya nggak? Tapi nanti juga kita akan melihat tentang ada kebudayaan masyarakat yang non benda. Nah, di sini masyarakat praaksara itu membagi atau sebenarnya mereka itu sudah membuat kebudayaan yang dibagi menjadi dua nih, zaman batu dan juga zaman logam. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke. Tadi ada juga alat-alat yang terbuat dari tulang. Benar. Jadi alat-alat yang terbuat dari tulang. Nah, kalau alat-alat yang terbuat dari tulang tadi dimasukkan ke zaman apa tadi? Zaman batu. Nah, benar banget nih. Kalian bisa sambil lihat dari modul yang sudah saya berikan ke kalian ya nanti ya. Oke? Di sini di zaman batu itu dibagi menjadi 4. Apa aja tuh? Benar. Penamaan zaman itu karena ada kata intinya artinya batu dan kayak neo itu baru, paleo itu kayak tua, terus tengah. Iya, benar banget. Jadi penamaannya itu juga disesuaikan, ya nggak? Jadi diambil dari kata-kata yaitu adalah liti. Liti artinya adalah batu. Yang menggambarkan kalau ternyata masyarakat praaksara di zaman itu sudah menggunakan benda-benda yang terbuat dari batu karena sesuai dengan kemampuan otak mereka untuk menciptakan benda-benda yang berada di sekitar mereka. Kemudian, nah ini dia nih zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi Sebenarnya ada juga ya, tapi kalau di Indonesia sudah dua. wah bener banget nih Jessica sama Ora. Berarti udah baca ya dari buku yang saya berikan ya, bener nggak? Nah jadi sebenarnya kalau ada di dunia itu
Zaman logam dibagi menjadi 3. Ada apa aja jadi? Tembaga, perunggu, sama besi. Bener. Tetapi kalau di Indonesia dibagi jadi 2. Karena kita tidak mendapatkan atau mengenal zaman tembaga. Jadi langsung ke perunggu dan juga besi. Oke, berarti kalian sudah paham semua nih. Ada yang bertanyakan mungkin? Tidak? Kita lanjutkan ya. Nah, supaya nanti kalian bisa memahami materi ini lebih lanjut, maka kalian akan saya bagi ke dalam berapa kelompok nih? 6. Oke, sudah dilihat semua kelompoknya? Oke, silahkan masuk ke dalam kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 ya. Sudah masuk semua dalam kelompok? Oke, jadi kita nanti akan fokus terlebih dahulu kepada masalah. Sebelum kita lanjut ke dalam diskusi kelompok, silakan kalian scan dulu barcode-nya. Sudah semua ya berarti ya? Oke. Di dalam LKPD itu, jadi di dalam LKPD itu ada problem 1, problem 2, dan juga problem 3. Benar? Benar. Nanti yang akan mengerjakan problem 1 yaitu adalah kelompok 1 dan 2. Problem 2 itu adalah kelompok 3 dan 4. Problem 3 untuk kelompok 5 dan 6. Oke. Nah, di sini kalian bisa sambil lihat ya. Saya jelaskan sedikit dulu ya. Di problem 1, tadi kan kalian sudah mengatakan nih, kalau ternyata manusia praaksara itu adalah manusia atau masyarakat yang memang sudah berbudaya loh, benar nggak? Tetapi tadi juga ada beberapa dari siswa yang sudah mengatakan juga kalau misalnya mereka belum berbudaya, benar nggak? Ada ya yang mengatakan seperti itu ya. Nah, di sini kalian untuk kelompok 1 dan 2 silakan kalian berdiskusi bersama kelompok untuk melihat tentang kira-kira ada korelasi tidak sih dengan perkembangan kebudayaan antara masyarakat praaksara dengan kecerdasan mereka. Oke? Lalu setelah itu kalian akan membuat periodisasi masa praaksara. Gitu ya. Di sini juga sudah ada video yang menjadi referensi kalian. Silakan nanti diklik juga dalam LKPD. Untuk problem 3 dan 4, mana coba kelompok 3 dan 4? Oke, kelompok 3 dan 4 itu tugas kalian adalah menjawab bagian yang ini. Sambil kalian scroll ya. Nah, yaitu kalian silakan mengklasifikasikan, melihat tentang benda-benda yang memang dihasilkan oleh masyarakat praaksara sesuai dengan zamannya. Karena di sini ada 3 tabel ya. Kemudian nanti di sini kalian silahkan cari informasi di internet ataupun di buku atau mungkin di modul yang saya berikan. Kalian lihat tentang atau analisis tentang kira-kira benda-benda ini fungsinya untuk apa sih? Begitu ya. Nanti kalau ada yang bertanyakan silakan. Nah, kelompok 5 dan 6 mana? Kalian melihat atau mencari tahu dari problem yang ketiga, kira-kira masyarakat praaksara itu kebudayaannya sampai sekarang relevan tidak sih? Begitu? Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak? Oke, kalian nanti silakan kerjakan dalam bentuk Canva atau mungkin kalian bisa kerjakan juga dalam bentuk Word ya. Nanti hasil dari pekerjaan kalian silakan kalian share ke grup WhatsApp kita. Oke? Terima kasih. Silakan kerjakan. Wave Beats Music. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan langsung tanyakan saja. Oke. Apa? Ini. Enggak. Kalau itu berasal dari
Dalam proses pencarian data, diusahakan data-data yang memang itu memiliki kredibilitas yang jelas. Misalnya, kalian bukan cuma mencari dari blog-blog tertentu yang mungkin tidak jelas begitu. Kalian cari kira-kira memang sesuai tidak dengan apa yang saya minta ke kalian. Kemudian dari situ juga kalian bisa lihat kira-kira ada tidak buku-buku penunjang kalau misalnya kalian mau ngambilnya dari internet. Buku-buku penunjang yang menjadi daftar pustaka dari blog-blog tertentu mungkin, atau mungkin forum-forum resmi yang memang disediakan oleh pemerintah. Begitu ya? Atau mungkin dari jurnal, kalian juga bisa. Jadi kalian belajar untuk berpikir kritis dari sumber-sumber yang ada dari sekitar kalian. Gitu ya? Halo. Hai. Saya punya sebuah games nih. Gamesnya Ibu Dinda berkata. Nanti pada saat saya katakan Ibu Dinda berkata, kalian lakukan apa yang saya katakan. Silakan berdiri. Oke, Ibu Dinda berkata, angkat tanganmu. Ibu Dinda berkata, putar. Stop. Ibu Dinda berkata, turunkan tanganmu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita akan lanjutkan dengan presentasi. Problem pertama, problem kedua, dan juga problem ketiga. Nah, saya meminta kelompok. Kalian sudah kirimkan hasilnya ya? Sudah ya? Oke, saya meminta kelompok 2 dari problem pertama. Silakan diceritakan. Oke, fokus kepada teman-teman yang di depan ya. Nanti juga teman-teman yang ada di depan. Jadi silakan kalau kalian pegang handphone diletakkan terlebih dahulu supaya kalian bisa mendengar penjelasan dari teman-temannya. Oke, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan otak manusia dengan hasil budaya masyarakat praaksara. Perkenalkan, nama saya Erling. Nama saya Jessica. Nama saya Jennifer. Saya Pasca. Ini adalah topik pembahasan kita. Yang pertama adalah periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologi. Lalu yang kedua ada apa yang dimaksud dengan perkembangan otak manusia. Terakhir saya akan menjelaskan tentang analisis hubungan perkembangan otak manusia dengan hasil budaya masyarakat praaksara. Dengan adanya penemuan hasil budaya masyarakat praaksara menunjukkan bahwa otak manusia pada zaman tersebut semakin berkembang, di mana otak mereka sudah bisa memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dan beradaptasi dengan alam serta lingkungan yang ada di sekitar mereka. Contoh hasil budayanya seperti kartu genggam, alat teks, dan alat-alat dari tulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Oke, Silvi. Ya, jadi tadi dijelaskan di setiap masa itu kan ada, misalkan dunia kan ada neolitikum, neolitikum, sama neolitikum. Apakah ada manusia yang mendukung di setiap masa yang disebutkan? Oke, terima kasih. Silakan dijawab. Juga yang jawab ya. Yang pertama itu Paleolitikum. Paleolitikum ini manusia penduduknya adalah Homo florensis dan juga Homo erectus. Kemudian Mesolitikum itu ada sekeliran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Kita akan lanjutkan dalam problem yang kedua. Problem yang kedua itu adalah tentang hasil budaya masyarakat praaksara ya, fungsinya. Baik, saya mau minta kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Jadi kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan. Yang pertama itu ada tapak genggam. Tapak genggam itu ada di masa Paleolitikum. Biasanya digunakan untuk memburu, meneliti, dan memotong daging hewan buruan. Selanjutnya ada nekara dari zaman logam. Fungsinya sebagai simbol status sosial dan sarana upacara, baik kematian ataupun kesuburan. Apakah ada yang bertanyakan mungkin? Oke. Steven. Jadi dari sekian banyak jenis-jenis budaya itu emang nanya gimana sih caranya
hasil budaya ini tuh dibuat gitu pada saat itu. Gimana proses pembuatan peralatan dari batu dan logam ini pada masa praksara? Oke, terima kasih. Baik, mohon izin menjawab dari pertanyaan Stephen Gera. Cara pembuatannya ya dari peralatan logam dulu ya. Ada dua teknik nih. Yang pertama ada teknik wave, yaitu dengan mencetak. Kemudian ada teknik Acier Perdue, yaitu teknik cetak tuang menggunakan media lilin dan tanah liat dalam pembuatannya. Sudah menjawab? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, kita akan lanjutkan ke problem yang ketiga ya. Problem yang ketiga itu adalah tentang apakah memang kebudayaan masyarakat praksara itu relevan untuk sekarang. Baik, saya mau minta kelompok 6. Yuk, silakan lanjut. Oke, jadi selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tradisi atau peninggalan masyarakat di zaman praksara. Jadi tradisi peninggalan masyarakat praksara yang masih ada sampai saat ini adalah alat-alat yang dihasilkan pada masa Mesolitikum dan Megalitikum dan logam. Seperti contohnya cobek, tembikar, mata pancing, dan mata tombol. Sekian saja presentasi dari kelompok kami ini. Terima kasih yang bertanyakan. Oke, Apre. Untuk presentasi kalian kan tadi tentang budaya masyarakat praksara. Nah, tadi kan udah SMA. Aku tuh ingin tahu apa sih yang bisa kalian lakukan itu untuk menjaga kelestarian nilai budaya yang diwariskan oleh masyarakat praksara. Oke, jadi izin saya menjawab. Kita ini sebagai anak SMA tuh bisa melakukan upaya-upaya untuk melestarikan warisan masa zaman praksara itu dengan banyak hal. Salah satunya itu dengan mempelajari. Kita bisa mempelajari lebih dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu kita juga bisa memakai barang-barang yang ada di warisan zaman praksara dahulu itu seperti sobek, mata pancing. Lalu kita juga bisa mengenalkan kepada orang-orang di sekitar kita mengenai kebudayaan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Baik, ternyata sudah keren-keren sekali nih presentasi dari kalian ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kita akan lanjutkan dengan kesimpulan. Jadi di sini kita akan sama-sama mengevaluasi dari jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi bersama kelompok. Baik, apakah ada yang mau menyimpulkan nih untuk jawaban dari problem yang pertama? Yuk, oke, Ora. Jadi dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, ini kita ada dua statement. Itu ada hasil budayanya dia makin berkembang, sama otak makin berkembang. Gimana kita mau temuin korelasinya? Nah, perkembangan otak manusia ini didorong oleh keinginan untuk manusia pada zaman itu agar hidupnya lebih baik. Jadi mereka mencoba mencari cara mendorong agar jadinya otak mereka jadi makin berkembang sehingga bisa lebih inovatif, lebih maju, dan itu juga didorong oleh keinginan mereka untuk bertahan hidup. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu. Jadi benar ya, memang kalau untuk menjawab dalam problem yang pertama, tadi sudah ada beberapa statement atau pemikiran kalian kalau ternyata masyarakat itu belum berbudaya, tetapi ternyata kita sudah lihat nih ada benda-benda yang dihasilkan oleh masyarakat praksara. Yang ternyata benda-benda itu adalah benda-benda yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau juga benda-benda yang merupakan solusi agar mereka itu bisa, tadi sudah dikatakan oleh Nora, hidupnya tidak kedinginan, makanya mereka kemudian mencari tempat untuk berlindung, atau mungkin cari benda-benda untuk memenuhi mereka kebutuhan makan mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Kita akan lanjutkan dalam problem yang kedua ya. Problem kedua, silakan. Apakah ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Felix. Jadi dari presentasi kelompok kita, kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat praksara pada zaman logam menggunakan dua cara pembuat logam. Terus barang budaya masyarakat praksara kebanyakan digunakan untuk peletakan hidup. Oke, terima kasih. Nah, jadi benar banget nih apa yang sudah dikatakan oleh Elis. Tepuk tangan dulu dong. Kita akan lanjutkan ke dalam problem yang ketiga. Problem yang ketiga itu kita mau lihat tentang kira-kira masyarakat praksara itu benda-benda yang masih relevan tidak sih sampai sekarang. Yuk, apakah ada yang mau menyimpulkan? Oke, Lavenia. Jadi peninggalan masa lalu itu disebutkan benda maupun benda itu contohnya seperti cobek yang bertujuan untuk menghaluskan rempah-rempah atau untuk pemujaan terhadap nenek moyang, terus kemudian berguna untuk memujakan nenek moyang serta perhiasan dari batu, kulit kerang dan lain-lain dan juga pakaian.
teknologi, lalu bisa memperkenalkan budayanya juga dan untuk bangga akan budaya Indonesia ke generasi penerus. Oke, terima kasih Lavenia. Oke. Jadi benar sekali ya. Kalau misalnya dilihat ternyata tidak hanya benda-benda bendawi atau masyarakat Prasara itu tidak hanya membuat kebudayaan yang benda saja, tetapi juga non benda, dan itu ternyata masih relevan hingga sekarang. Oke, terima kasih untuk presentasinya, terima kasih untuk yang proses yang sudah kita lewati hari ini. Nah, sekarang apakah ada yang mau membantu saya untuk menyimpulkan materi dari awal hingga akhir? Oke, Jessica. Jadi kebudayaan masyarakat Prasara itu ada perkembangan, terus ada peningkatan juga dari masa ke masa, mulai kayak dari berupa batu yang sebelumnya kita ada zaman batu, habis itu dia beranjak ke zaman logam yang berubah alat akhirnya jadi logam. Nah, terus itu kita bisa lihat itu tergambar dari periodisasinya. Contohnya kayak dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Paleolitikum sampai ke zaman logam. Terima kasih Jessica. Oke, jadi benar sekali apa yang disampaikan Jessica ya. Thank you banget. Jadi saya rasa kalian juga sudah paham semuanya tentang materi kita hari ini, yaitu adalah tentang periodisasi masa Praksara. Kita juga melihat tentang bagaimana hasil kebudayaan masyarakat Praksara yang dibagi menjadi 4, benar nggak? Oke, yang zaman batu dibagi menjadi 4, apa aja itu? Oke, supaya saya tahu nih ketercapaian kalian, maka kita akan lakukan evaluasi. Silakan kalian scan dulu barcode-nya. Kita mulainya bersama-sama ya. Oke, kita mulai ya. Wave Beats Music. Oke, kita lihat nih siapa nih pemenangnya. Oke, ada Farah, ada Jessica Gabriela, dan Jessica Riani. Oke, tepuk tangan dulu dan mereka. Oke, keren banget nih. Baik, tidak apa-apa. Yang hasilnya masih di bawah KKM atau hasilnya tidak maksimal, tidak apa-apa. Saya rasa atau saya yakin sekali nih nanti kalian nilainya pasti akan jauh lebih baik lagi. Benar nggak? Amin. Oke, sulit tidak soalnya? Tidak. Pasti tidak sulit kalau kalian tadi benar-benar memahami materi. Benar nggak? Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita akan refleksi. Tetapi sebelum refleksi nih, saya mau tahu nih, kira-kira manfaat belajar dari materi kita hari ini apa sih? Manfaatnya apa? Apa? Mengetahui tentang hasil budaya masyarakat? Kira-kira ada tidak yang bisa kalian ambil untuk kehidupan kalian? Oke, harus melestarikan dan juga menjaga kebudayaan. Maka dari itu kalian harus terus untuk menjaga kelestarian kebudayaan bangsa kita. Silakan kalian sekarang klik link Mentimeter yang sudah saya berikan di dalam WhatsApp grup kita. Kita akan refleksi ya. Oke, apa yang membuat kamu tertarik? Seru, oke. Materinya seru, oke. Cara belajarnya seru. Hal apa? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Banyak. Apa yang kamu pelajari hari ini? Melestarikan, oke, masa Praksara, seru banget tentang budaya Praksara. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau kasih tugas ke kalian. Nah, kalian akan saya berikan tugas supaya kalian bisa memahami materi kita selanjutnya. Jadi tugasnya diingat-ingat ya, yaitu adalah silakan kalian literasi tentang jalur rempah nenek moyang bangsa Indonesia. Oke? Oke, saya mau menutup pembelajaran ini. Saya punya pantun. Beli batik ke pasar Menteng. Ketemu Pak Mamat lagi minum jamu. Anak ibu yang cantik dan yang ganteng. Tetaplah semangat menuntut ilmu. Ada yang mau males? Oke, mau males. Saya mau beli ke pasar. Pasti jalan dengar-dengar. Kalau Bu Dinda yang ngajar, sudah jelas kami semangat. Oke,
Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya untuk pembelajaran sejarah ya. Oke, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Elis, yuk kita tutup. Teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Oke, terima kasih Elis. Baik, ketua kelas silakan disiapkan. Berdiri. Beri salam. Terima